Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi tentang modul 3, yaitu mesin bubut CNC. Dan kelompok 5 sendiri terdiri dari yang pertama yaitu Fatkul Hanif Ramadan dengan NIM 043, kemudian Aurel NIM 023, kemudian Lutfi Hasan Taufik dengan NIM 005, kemudian saya sendiri Marcelino Dibagus dengan NIM 013, kemudian Ahmad Faiz Alfarizi dengan NIM 044, kemudian Ilmi Fatroni Azizi dengan NIM 009. Langsung saja pada slide pertama akan dijelaskan oleh Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Baik, terima kasih Mas Marcel. Di praktikum modul 3 tentang mesin bubut CNC, ini untuk capaian pembelajaran yang pertama menjelaskan prinsip kerja, bagian-bagian, fungsi masing-masing bagian, dan operasional mesin bubut CNC. Yang kedua, membuat program untuk pembuatan suatu komponen dengan menggunakan simulator mesin bubut CNC. Yang ketiga, mengetahui gerakan pahat sesuai dengan program yang sudah dibuat melalui simulasi proses permesinan dengan simulator mesin bubut CNC. Ini yang selanjutnya, alat dan bahan pada praktikum modul 3 ini menggunakan yang pertama PC atau laptop, yang kedua aplikasi simulator CNC base, yang ketiga modul praktikum, yang keempat mesin CNC turning, yang kelima kayu ukuran panjang 55 mm dan diameter 35 mm. Next. Ya, baik. Pada landasan teori modul 3 ini, yang pertama mesin bubut CNC Turning Unit atau CNC TU. Mesin CNC TU biasanya diperuntukkan untuk pengoperasian dari mesin CNC itu sendiri, yang mana sudah dilengkapi dengan IPS atau External Programming System. Pada mesin CNC Turning Unit, penggunanya hanya bisa dipergunakan untuk melakukan pekerjaan ringan dengan sifat bahan yang relatif lunak. Sedangkan mesin bubut CNC Production Unit ini digunakan untuk memproduksi sebuah produk secara massal. Next. Ya, selanjutnya macam-macam pahat potong pada mesin bubut CNC. Yang pertama berdasarkan letak, yakni terdapat pahat bubut luar dan pahat bubut dalam. Misalnya berdasarkan keperluan kerja, ada pahat kasar dan pahat finishing. Selanjutnya berdasarkan letak sisi potong, ada pahat kanan dan pahat kiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Marcelino. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hanif. Next, Mas Aurel. Berikutnya yaitu macam-macam pahat potong pada mesin bubut CNC. Berdasarkan fungsinya, pahat rata. Pahat rata ini digunakan untuk membuat permukaan dari benda kerja menjadi rata pada bidang yang memanjang. Cara kerjanya yaitu menggerakkan pahat dari arah luar benda kerja ke arah pencekam. Yang kedua yaitu pahat potong. Pahat potong ini diperuntukkan untuk memotong benda kerja dengan batas ukur panjang yang tertentu. Yang ketiga yaitu pahat alur. Pahat alur ini digunakan untuk menghasilkan sebuah profil alur pada benda kerja, akan tetapi bentuk profil alur yang dihasilkan tergantung dari jenis pahat alur yang akan digunakan. Yang keempat, pahat sisi atau muka. Pahat sisi atau muka ini digunakan untuk membubut permukaan dari benda kerja. Cara kerjanya yaitu menggerakkan pahat dari arah tengah benda kerja ke arah luar benda kerja. Yang kelima, pahat chamfer. Pahat chamfer ini digunakan untuk mencamper pada ujung benda kerja yang biasanya dengan besar sudut 45 derajat. Yang keenam yaitu pahat ulir. Pahat ulir ini digunakan untuk membuat profil ulir pada benda kerja, baik itu ulir dalam maupun ulir luar.
Untuk gambarnya ada pada tabel berikut. Mungkin selanjutnya next. Kemudian yaitu parameter pemotongan pada mesin bubut CNC. Parameter yang pertama yaitu kecepatan potong putar dengan rumus V sama dengan P kali D kali N per 1000, di mana V itu kecepatan potong, kemudian D itu diameter pisau, dan N putaran benda kerja. Dan yang kedua yaitu kecepatan gerakan pemakanan dengan rumus V F sama dengan F kali N, di mana VF yaitu kecepatan makan, F gerak makan, N yaitu putaran poros utama. Next. Parameter selanjutnya yaitu kedalaman potong. Kedalaman potong memiliki rumus yaitu A sama dengan D0 plus DM per 2, di mana A yaitu kedalaman pemakanan atau kedalaman potong, D0 yaitu diameter awal bekerja, kemudian DM yaitu diameter akhir benda kerja. Kemudian parameter selanjutnya material removal atau MRR yang memiliki rumus MRR sama dengan F kali A kali VF, di mana MRR material removal, F yaitu gerak makan, dan A kedalaman pemakanan atau kedalaman. Kemudian VF sama dengan kecepatan makan. Next. Kemudian yaitu proses-proses pemasinan dengan mesin bubut. Ya, yang pertama yaitu fast milling. Fast milling yaitu fast mill membuat permukaan benda kerja rata untuk memberikan hasil yang halus. Kedalaman pemakanan biasanya sangat kecil dikarenakan untuk menghilangkan sebagai dari permukaan yang cacat atau tidak dipakai ataupun digunakan untuk meratakan permukaan benda. Kemudian pocket milling merupakan salah satu toolpot yang bisa dikerjakan pada mesin CNC milling, di mana biasa digunakan untuk membentuk pola teratur dengan kedalaman tertentu, dan biasa juga disebut kantung yang berada pada tengah-tengah maupun luar suatu permukaan benda. Kemudian profil milling. Profil milling merupakan salah satu jenis pengerjaan yang ada pada mesin CNC milling yang mana digunakan untuk membentuk pola bagian sisi luar suatu benda dengan menggunakan sisi potong samping pahat end mill sebagai mata potong. Kemudian drill atau bor yaitu proses pahat bor memasuki benda kerja secara aksial dan memotong lubang dengan diameter sama dengan alat. Biasanya lubang yang akan dibor disesuaikan dengan diameter mata bor yang akan digunakan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Hasan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Marcel. Untuk slide selanjutnya, yaitu pembuatan program komputer untuk mesin bubut CNC. Dalam mesin bubut CNC terdapat metode pemrograman. Yang pertama yaitu pemrograman dengan harga absolut, di mana pada pembuatan dimensinya menggunakan sumbu X dan Z dan titik tengah dengan simbol W. Dan untuk metode kedua yaitu metode incremental, di mana requirement-nya itu membutuhkan build yang digunakan untuk membuat rekrutmen. Yang pertama contohnya itu build pertama itu desain dan development.
selanjutnya dilanjutkan proses testing dan kemudian dilanjutkan dengan proses implementation dan seterusnya pada bullet selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, Mas, yaitu pembuatan program komputer mesin bubut CNC menggunakan kode-kode dalam pemrograman. Yang pertama, kode pemrograman yaitu kode G. Kode pemrograman G00 fungsinya sebagai gerak lurus cepat dengan keterangan tidak boleh menyayat. G01 untuk gerakan lurus penyayatan, G02 untuk gerak melengkung searah jarum jam, G03 untuk gerak melengkung berlawanan arah jarum jam, G04 untuk gerak penyayatan berhenti sejenak, G21 untuk baris blok sisipan yang dibuat dengan menekan tombol, G25 untuk memanggil program dan program subroutine, G27 untuk perintah meloncat ke nomor blok yang dituju, G33 untuk pembuatan ulir tunggal, G64 fungsinya mematikan arus step motor, G65 menyimpan atau memanggil program kembali, G73 untuk siklus pengeboran dan pemutusan total, G78 siklus pembuatan ulir, G81 siklus pengeboran langsung, G82 untuk siklus pengeboran dengan berhenti sesaat, G83 untuk siklus pengeboran dengan penarikan total, G84 untuk siklus pembubutan memanjang, G85 siklus pereameran, G86 untuk siklus pembuatan alur, G88 siklus pembuatan melintang, G89 siklus pereameran dengan waktu diam sesaat, G90 program absolute, G91 pemrograman inkremental, dan terakhir G92 untuk penetapan posisi pahat secara absolut. Untuk kode selanjutnya itu kode M, di mana kode M dibagi menjadi beberapa, program berhenti untuk memerintahkan program mesin CNC, M03 untuk sumbu utama berputar searah jarum jam, M05 pemutaran sumbu utama berhenti, M06 berfungsi untuk memerintahkan pergantian alat potong, M17 itu fungsinya untuk perintah kembali ke program utama atau ke program awal, M30 untuk pemrograman terakhir, dan M99 yang terakhir itu fungsinya untuk penentuan parameter I dan K. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Ilmi Fatrodi Azizi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kode A atau alarm. Untuk kodenya dari A00, fungsinya adalah kesalahan perintah pada fungsi G atau M. Kode A01 kesalahan perintah pada fungsi G02 dan G03. Kode A02 kesalahan pada nilai X. Kode A03 kesalahan pada nilai F. Kode A04 kesalahan pada nilai Z. Kode A05 kesalahan perintah M30. Kode A06 putaran silinder terlalu cepat. Kode A09 program tidak ditemukan pada disket. Kode A10 disket diprotek. Kode A11 salah putaran disket. Kode A12 salah pengecekan. Kode A13 salah satuan milimeter atau inci dalam pemutaran. Kode A14 salah satuan. Kode A15 nilai H salah. Kode A17 salah hubungan program subprogram. Next. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan praktikum. Adapun prosedur praktikum yaitu yang pertama mengikuti pengarahan tentang proses pemesinan dengan mesin-mesin CNC yang ada di laboratorium. Yang kedua, melaksanakan percobaan pada simulator mesin CNC yang telah disediakan. Yang ketiga, mengukur dimensi awal pada benda kerja. Yang keempat, menetapkan mesin serta perkakas potongnya, bahan baku.
peralatan, serta perlengkapan yang akan diperlukan. Yang kelima, menyiapkan program yang akan digunakan untuk pemesinan. Yang keenam, merencanakan tahapan pengaturan terhadap mesin dan peralatan lain. Yang ketujuh, pengaturan pahat. Yang kedelapan, pengaturan benda kerja. Yang kesembilan, menguraikan jalannya proses pemesinan sesuai dengan program yang telah disiapkan. Dan yang ke-10 yaitu membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Next. Untuk pembahasannya sendiri ada beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Deskripsi produk dari benteng catur ini dibuat menggunakan bahan dasar kayu dengan ukuran tinggi 55 mm dan berdiameter 35 cm. Bahannya sendiri yaitu dari kayu atau wood, yaitu merupakan bahan yang sering digunakan dalam pembuatan catur, mudah dalam mencari bahan dan dalam memprosesnya membuat agar tidak begitu berat ketika menggunakan bahan dasar kayu ini. Proses pemesinan menggunakan mesin CNC sehingga tidak begitu berat dalam pembuatan produk ini dan juga tidak diproduksi secara cepat dalam jumlah banyak. Untuk selanjutnya dijelaskan saudara saya, Faiz, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perhitungan parameter yang diperlukan. Yang tadi sudah dijelaskan parameter apa saja oleh saudara saya atau teman saya. Di sini ada kecepatan potong untuk parameter yang pertama dan yang menjadi sampel yaitu bobot lurus L1 yang mana memiliki rumus V sama dengan Pi dN per 1000. Api dinyatakan dengan 3,14, diameter yaitu 4, dengan N atau putaran benda kerja yaitu 1500 rpm atau putaran per menit dan dibagi dengan 1000 yang mendapatkan hasil yaitu sekitar 18,84 mm. Parameter yang kedua yaitu kecepatan pemakanan, sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan sampel bobot lurus L1 yang dinyatakan rumus dengan VF sama dengan F kalikan N, yang menyatakan F yaitu 77,93 mm per putaran dikalikan dengan putaran benda kerja yaitu N dengan nilai 1500 putaran per menit yang mendapatkan nilai 116.895 mm per menit. Next. Parameter yang ketiga yaitu kedalaman pemakanan, sama seperti sebelumnya menggunakan sampel bobot lurus L1 yang mana rumusnya A sama dengan diameter awal ditambah diameter akhir dibagi 2. Diameter awal dinyatakan dengan nilai yang sudah ada yaitu 35 mili atau 3,5 cm ditambahkan dengan diameter akhir setelah pemakanan atau pemotongan ataupun pengikisan yaitu 4 mili dan dibagi dengan 2 mendapatkan nilai hasil yaitu 19,5 mm. Dan parameter yang terakhir yaitu material removal rate atau MRR, yang mana rumusnya yaitu MRR sama dengan F kalikan A dikalikan VF dengan nilai 18,84 mm dikalikan 19,5 mm dikalikan 50 mm per menit dan mendapatkan hasil yaitu 169 mm kubik per menit. Next. Dan pembahasan terakhir dari saya yaitu tentang desainnya. Program Absolute merupakan program yang digunakan pada mesin CNC Protron 9000. Jadi kita kelompok 5 menggunakan program Absolute yang disimulasikan pada software yaitu CNC Protron 9000 dengan keadaan yang titik koordinatnya selalu mengacu pada titik 0 benda kerja.
atau bisa dikatakan titik koordinatnya itu ya dari awal pemakanan atau awal ujung benda kerja. Praktikum modul 3 ini bertujuan untuk membuat benteng catur, di mana benteng tersebut memiliki dimensi panjang 5,5 cm atau 55 mili, dan diameter 3,5 meter atau 35 mm yang sudah dijelaskan sebelumnya di deskripsi produk. Berikut ini merupakan gambar benteng catur yang dikerjakan dengan mesin CNC. Dapat dilihat desainnya di sebelah penjelasan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aurel. Silakan. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan program CNC mesin Proton 9000. Program yang pertama yaitu G90 M3 SC500 F100. G90 merupakan gerakan pemotongan absolut, N3 merupakan perintah untuk spindle on dengan putaran searah jam-jam, dan N1500 menyatakan putaran spindle 1500 rpm. F11 menyatakan besarnya kecepatan pengerjaan pahatnya. P01 yaitu memanggil pahat 01. G0 X16,5 Z56 merupakan penempatan mata pahat pada diameter 35 mm dan panjang 56 mm. B2 X17,5 Z54 F20 yaitu pemotongan jembung ke ukuran diameter 35 mm dan panjang 54 mm dengan radius 20. G1 X17,5 Z46 yaitu pemotongan lurus ke ukuran diameter 35 mm dan panjang 46 mm. G0 X35 Z55 merupakan penempatan mata pahat pada diameter 10 mm dan panjang 56 mm. Selanjutnya T04 yaitu memanggil pahat nomor 4. G2 X16,5 Z45 R5 merupakan pemotongan jembung ke ukuran diameter 35 mm dan panjang 45 mm dengan radius 15. G1 X15,5 Z45 merupakan pemotongan lurus ke ukuran diameter 31 mm dan panjang 45 mm. G0 X16,5 Z45 merupakan penempatan mata pahat pada diameter 33 mm dan panjang 45 mm. G77 X15,5 Z40 K0,5 yaitu pemotongan lurus bertahap ke ukuran diameter 31 mm dan panjang 40 mm dengan pemakanan pahat 0,5 mm. G1 X12,5 Z35 merupakan pemotongan lurus ke ukuran diameter 25 mm dan panjang 35 mm. G77 X12,5 Z15 K05 merupakan pemotongan lurus bertahap ke ukuran diameter 25 mm dan panjang 15 mm dengan pemakanan 0,5 mm. G0 X35 Z55 merupakan penempatan mata pahat pada diameter 70 mm dan panjang 55 mm. Yang terakhir yaitu T01 yaitu memanggil pahat nomor 1. G0 X12,5 Z15 yaitu penempatan mata pahat pada diameter 25 mm dan panjang 15 mm. G01 X16,5 Z10 yaitu penempatan mata pahat pada diameter 31 mm dan panjang 10 mm. G2 X17,5 Z9 R20 merupakan pemotongan jembung ke ukuran diameter 35 mm dan panjang 9 mm dengan radius 20. G1 X17,5 Z0 merupakan pemotongan lurus ke ukuran diameter 35 mm dan panjang hingga ujung batang habis. Yang terakhir yaitu penutup untuk program yaitu M30 yaitu akhir dari sebuah program. Next. Untuk kesimpulan dan saran yaitu yang pertama yaitu mesin bubut memiliki prinsip kerja yaitu dengan membuat atau memahat atau mengikis benda kerja dengan ketentuan ukuran yang sudah ada atau sudah ditentukan sehingga menjadi sebuah produk jadi. Yang kedua yaitu program absolut merupakan program yang digunakan pada mesin CNC Proton 9000 dengan keadaan yang titik koordinatnya selalu mengacu pada titik 0 benda kerja. Sedangkan pada jenis program incremental merupakan titik koordinat yang mengacu pada titik terakhir dan proses pemakanan.
Yang ketiga yaitu pergerakan dari sebuah pahat dapat dilihat apabila pemotongan pada mesin bubut CNC dilakukan. Next. Yang terakhir yaitu saran. Saran pada model praktikum 3 mesin CNC adalah sebagai berikut. Buatlah rancangan gambar terlebih dahulu dengan aplikasi Autodesk Inventor dengan ketentuan ukur yang sudah ada sebelum diproses pada pembuatan CNC. Yang kedua yaitu sebaiknya memeriksa kembali dimensi benda yang akan diproduksi agar sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga yaitu membuat sebuah program CNC untuk memproses pembuatan dari sebuah produk dengan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Yang terakhir yaitu pada proses pembuatan harus mengikuti prosedur agar tidak terjadi kesalahan. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Marcel. Baik, Mas Aurel. Mungkin itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 5 tentang modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 5. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.